彩铃，黑角玉一趟。别想让我给你当。杜宗，这个女人，她怎么会出现在这儿？别想！又要救我，又对我这么不客气，这得是这家伙突然出现。韩风这个混蛋，现在恶心的。Yao Lao tersenyum ketika dia melihat ekspresi gembira Xiao Yan. Dia secara alami mengerti seberapa banyak usaha yang telah dilakukan Xiao Yan untuk mencari fragmen peta ini. Ayo, aktivitas yang kami buat terlalu banyak. Ini kemungkinan akan menarik perhatian beberapa ahli. Meskipun kami mungkin tidak takut pada mereka, kami akhirnya akan menarik beberapa masalah yang tidak perlu jika orang lain mengetahui bahwa itu kami memiliki peta kuno yang lengkap di tangan kami. Mata Yao Lao menyapu sekelilingnya sebelum dia berbicara. Ya. Xiao Yan mengangguk ketika dia mendengar ini dan dengan paksa menekan emosi cemas di dalam hatinya. Dia sadar bahwa itu masalah yang tidak akan semua yang akan mereka hadapi jika kata-kata ini tersebar. Kelompok Xiao Yan sudah menghilang ke kejauhan sementara orang-orang ini merasa sangat terkejut karena mayat di Hizi. Suara angin yang berembus muncul 5.000 km jauhnya dari lokasi pertempuran besar tadi. Beberapa sosok muncul di puncak gunung. Mereka mengejutkan kelompok Xiao Yan. Tidak ada yang bisa mengejar kita di sini. Aku telah menyingkirkan aura kami di sepanjang jalan. Bahkan seorang elit Dou Sheng akan kesulitan mengejar kita. Yao Lao mendarat dan tertawa. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk. Keuntungan mereka kali ini benar-benar terlalu banyak. Ketiga hantu tua ini mungkin telah melakukan segala macam hal jahat, tetapi mereka memiliki simpanan yang kaya. Ini. Wajah Xiao Yan terkejut saat dia melihat garis di peta. Jantungnya perlahan-lahan tenggelam. Mungkinkah peta kuno itu, yang telah dia cari selama bertahun-tahun, tidak mengandung informasi? Jangan cemas. Peta kuno ini sangat tua. Tidak mungkin untuk digunakan untuk dengan sengaja menipu seseorang, itu pasti adalah misteri. Yao Lao tampak jauh lebih tenang saat dia menyuarakan pikirannya. Xiao Yan menghela nafas panjang. Dia mencoba yang terbaik untuk menenangkan dirinya saat matanya perlahan menyapu peta kuno dalam upaya untuk menemukan sesuatu yang berbeda. Namun, tidak ada yang mencurigakan selain dari teratai api yang sangat jahat. Coba teteskan setetes darah di atasnya. Yao Lao berpikir sejenak dan muncul dengan saran. Mata Yao Lao terfokus pada peta kuno yang tidak terpengaruh. Dia tiba-tiba memerintahkan dengan suara yang dalam. Api itu terbakar hebat. Suhu yang tinggi menyebabkan ruang di sekitar mereka untuk mendistorsi, namun tidak peduli seberapa Xiao Yan memperkuat nyala, peta kuno itu tidak menunjukkan tanda-tanda berubah menjadi abu. Namun, saat intensitas nyala meningkat, garis-garis pada peta perlahan menjadi lebih cerah. Mereka muncul seolah-olah mereka berniat untuk membebaskan diri dari peta. Joy terungkap di mata semua orang ketika mereka melihat garis. Ketika nyala api menyala dengan intensitas yang meningkat, garis-garis pada peta kuno menjadi lebih terang. Pada saat tertentu, peta kuno itu tiba-tiba berguncang. Banyak garis melompat dari peta kuno dan berubah menjadi karakter kuno yang melayang di udara di depan semua orang. 2 bulan muncul sekaligus untuk mengisi langit. 9 planet terbentuk di lajur besar. Xiao Yan tanpa daya menghela nafas. Dia melirik peta kuno yang tersisa di api. Perubahan tak terduga ini terjadi terlalu tiba-tiba. Meskipun Yao Lao dekat dengan Xiao Yan, dia tidak dapat bereaksi pada waktunya. Oleh karena itu, ia hanya datang ke realisasi tiba-tiba setelah cahaya telah ditembak di antara alis Xiao Yan.
Ekspresinya berubah drastis. Cailin dan dokter peri kecil bereaksi setelah Yao Lao. Wajah mereka yang cantik menjadi pucat karena keterkejutan mereka. Peta kuno ini terlalu misterius. Xiao Yan dengan kejam mengutuk dalam hatinya dan menghirup beberapa nafas dalam ketika dia mencoba yang terbaik untuk memulihkan ketenangannya. Hanya setelah dia pulih, dia menggerakkan kekuatan spiritualnya untuk perlahan mendekati kelompok cahaya. Klaster cahaya tidak bereaksi ketika Xiao Yan mendekat. Kekuatan spiritual Xiao Yan mendekat. Kekuatan spiritualnya diam-diam berkumpul karena bersiap untuk meluncurkan serangan fatal pada hal misterius ini. Namun, Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya dan mulai terengah ketika kekuatan spiritual Yao Lao akan memasuki tubuhnya. Apa yang terjadi? Yao Lao buru-buru menghentikan tindakannya dan mengajukan pertanyaan ketika dia melihat Xiao Yan membuka matanya. Aku tidak tahu. Xiao Yan menghisap nafas dalam-dalam dan menggelengkan kepalanya. Setelah itu, dia menunjuk titik di antara alisnya dan berkata, itu ada di sini. Tidak peduli bagaimana aku mencoba, aku tidak dapat menyentuhnya bahkan sedikit, tetapi tetap ada di sana tanpa tanda-tanda bergerak. Berapa usia kamu ketika kami pertama kali bertemu? Yao Lao menatap Xiao Yan sebelum tiba-tiba bertanya. 15. Xiao Yan terkejut. Dia melirik Yao Lao dengan terkejut. Jelas, dia tidak mengerti maksud Yao Lao. Yao Lao menarik nafas lega setelah mendengar jawaban Xiao Yan. Dia tertawa pahit, aku takut seseorang telah merasuki tubuh kamu. Beberapa ahli kuno mungkin mati secara fisik, tetapi roh mereka ditinggalkan. Selain itu, jika roh cukup kuat, ia akan mampu melahap jiwa orang lain dan menempati tubuh itu. Xiao Yan melebarkan mulutnya. Dia hanya bisa tersenyum pahit dan menggelengkan kepalanya. Apa itu? Ekspresi Yao Lao sedikit muram saat dia bertanya. Xiao Yan mengusap alisnya. Sesaat kemudian, dia berkata, aku juga tidak yakin. Setelah kontak dengan itu, aku hanya bisa menerima beberapa informasi. Ada 4 kata dalam informasi itu. Apa itu? Yao Lao bertanya. Memurnikan Demonic Lotus Saint. Xiao Yan mengucapkan setiap kata dengan jeda. Memurnikan Demonic Lotus Saint. Yao Lao sedikit terkejut. Dia segera merenungkan kata-katanya saat dia duduk sendirian di batu ke samping, tampaknya seolah-olah dia memiliki beberapa kesan dari nama ini. Xiao Yan, Cailin, dan dokter peri kecil saling bertukar pandang ketika mereka melihat Yao Lao duduk. Mereka diam-diam menunggu tanpa bersuara. Penantian ini berlanjut sekitar 10 menit sebelum Yao Lao akhirnya menggelengkan kepalanya. Matanya menatap tajam pada Xiao Yan saat dia dengan lembut berkata, jika aku menebak dengan benar, ini Purifying Demonic Lotus Saint harus menjadi ahli top 10.000 tahun yang lalu. Xiao Yan memukul mulutnya. Dia tertawa pahit, ini juga tidak akan mudah. Lokasi pohon kuno Bodhisattva berada di wilayah Wasteland kuno. Ini adalah tanah terlarang bagi manusia. Apalagi, wilayah kuno sangat besar. Bagaimana bisa begitu mudah menemukan pohon kuno Bodhisattva? Jika mudah, apakah kamu memiliki kesempatan untuk pergi? Yao Lao tersenyum dan menegurnya. Dia berkata, kamu memiliki benih Bodhisattva di tangan kamu. Kelompok Xiao Yan tidak terus tinggal setelah mengambil keputusan. Mereka segera bergerak dan bergegas kembali ke Falling Star Pavilion. Setelah kembali ke pavilion, rombongan beristirahat selama 2 hari. Informasi yang berkaitan dengan pohon kuno Bodhisattva mulai menyapu melintasi dataran tengah dengan kecepatan seperti badai yang menakutkan selama 2 hari ini. Sementara berbagai faksi di seluruh Central Plains mengalami keributan besar, Xiao Yan, yang telah beristirahat selama 2 hari, berangsur pulih. Namun, dia tidak pergi. Sebagai gantinya, ia menemukan ruang yang terpencil dan melakukan retret. Setelah mendengar kata-kata Yao Lao, hati Xiao Yan telah dengan jujur mulai melihat api iblis Purifying Puronic dengan serius. Dia jelas menyadari bahwa itu Yao Lao tidak akan berbohong padanya, dan pengalaman Yao Lao jauh dari apa yang bisa dia bandingkan. Oleh karena itu, ia perlu mengambil kesempatan ini untuk memasuki wilayah kuno Wasteland dan memperoleh jantung Bodhisattva. Hanya dengan Bodhisattva hat kekuatannya akan melambung dalam 3 tahun dan mencapai kelas Dousheng. Jika tidak, ketika Purifying Demonic Lotus Flame muncul dalam waktu 3 tahun, dia hanya bisa menjadi pengamat yang menyaksikan flame surgawi ini menjadi milik orang lain.
Xiao Yan tidak mampu menanggung hal seperti itu. King Kong Glass Body. Xiao Yan dengan lembut menghembuskan nafas dan meletakkan gulungan itu di dahinya. Skill Dou kelas Tian ini tidak menyusahkan seperti Great Heaven Creation Palm. Seseorang hanya bisa menggunakan kekuatan spiritual seseorang untuk mendapatkannya. Alasan yang sangat merepotkan terakhir kali adalah karena itu adalah niat elit Dou Sheng. Gulungan itu menyentuh alis Xiao Yan sementara sebuah pikiran melewati hatinya dan cahaya keemasan keluar dari gulungan itu. Sejumlah besar informasi melonjak dalam pikiran Xiao Yan seperti banjir. The King Kong Glass Body, kelas Tian skill Dou tingkat rendah mengubah tubuh seseorang menjadi logam yang tidak dapat ditembus atau dihancurkan. Xiao Yan menghembuskan nafas melalui mulutnya. Segera setelah Xiao Yan menutup matanya, cahaya keemasan keluar dari tubuhnya sebelum tiba-tiba membesar sedikit. Bahkan ada suara retak tulang samar yang muncul. Pertumbuhan ini menjadi lebih cepat ketika cahaya keemasan menjadi lebih padat. Xiao Yan tiba-tiba membuka matanya setelah tubuhnya menyusut kembali ke ukuran aslinya. Seteguk darah merah terang terludahkan, sekarat tanah merah. Sudut mulut Xiao Yan bergetar setelah menyemburkan seteguk darah segar. Ekspresinya menjadi sangat buruk. Xiao Yan dengan sedih menghela nafas di dalam hatinya. Dia sekali lagi menutup matanya saat cahaya keemasan keluar. Tubuhnya membengkak sekali lagi sebelum menyusut. Setengah bulan berlalu sementara Xiao Yan melakukan retret. Setelah pohon kuno Bodhisattva benar-benar muncul, itu akan menciptakan fenomena yang tidak biasa. Pada saat itu, seluruh Central Plains akan dapat merasakan perubahan itu. Ada sekelompok kamar yang tenang jauh di dalam Falling Star Pavilion. Semua kamar ini dibangun untuk Elders of the Falling Star Pavilion. Hanya Elders yang memiliki kualifikasi untuk berlatih di ruangan-ruangan ini karena energi di sana sangat padat di alam bintang. Ini adalah... Banyak sesepuh tercengang saat melihat cahaya ini. Suara keras lainnya muncul saat ruangan yang keras itu dengan paksa diledakkan. Setelah itu, raksasa kuning emas setinggi 70 kaki berdiri dari ruang yang tenang di depan banyak mata tercengang. Sebagian besar ekspresi sesepuh berubah ketika mereka merasakan kekuatan raksasa-raksasa emas yang menakutkan. Mereka bisa merasakan aura yang sangat berbahaya darinya. Seolah-olah orang besar itu hanya perlu melemparkan pukulan untuk menghancurkan mereka menjadi daging cincang. Perasaan ini menyebabkan mata banyak sesepuh tanpa sadar kedutan. Yang paling lemah di antara mereka nyaris bukan Dou Uzun sementara yang terkuat adalah 8 atau 9 bintang Dou Uzuns. Haha. Raksasa emas itu tertawa terbahak-bahak di depan mata semua orang yang tercengang. Batuk. Xiao Yan tidak batuk darah setelah kembali ke bentuk aslinya, tapi dia masih mengeluarkan beberapa batuk intens. Itu jelas merupakan hasil dari rasa sakit yang hebat dari transformasi tubuhnya. Sayangnya, tubuh King Kong Glass yang aku latih hanya setinggi 70 kaki atau lebih. Masih ada celah dengan puncak 99 kaki. Xiao Yan menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan cara yang agak menyesal. Kamu seharusnya tidak merasa tidak puas. Jika tubuh fisik kamu tidak mengalami penyempurnaan berbagai harta alam dan cairan obat, kamu tidak akan mencapai tingkat ini bahkan jika kamu telah diberi setengah tahun. Yao Lao tertawa. Xiao Yan menyeringai. Dia sadar bahwa itu tingkat kemajuannya sudah dianggap sangat baik. Alasan dia hanya mampu mencapai 70 kaki atau lebih karena dia dibatasi oleh kekuatan tubuhnya. Jika dia memperoleh lebih banyak harta alam yang dapat memperbaiki tubuh fisiknya, dia mungkin bisa melompat ke puncak 99 kaki. Pada saat itu, Xiao Yan yakin bahwa itu ia akan mampu meledakkan seorang ahli kelas puncak biasa Dou Uzun dengan pukulan. Setelah periode pelatihan ini, auraku juga sedikit bertambah. The Ancient Wasteland Region mungkin sangat berbahaya, tetapi ada juga banyak harta alam yang tidak dapat ditemukan di dunia luar. Jika aku cukup beruntung selama perjalanan ini, aku mungkin bisa mencapai bintang 9 Dou Uzun dan berhasil menguasai tubuh kaca King Kong sebelum menemukan pohon kuno Bodhisattva. Xiao Yan merenung sendiri. Arus yang dia butuhkan untuk terus memperkuat dirinya. Informasi telah dikonfirmasi. Munculnya pohon kuno Bodhisattva memang benar. Yao Lao memandang Xiao Yan sebelum berbicara perlahan. Bagaimana itu? Cai Lin tanpa sadar bertanya setelah melihat ekspresi Xiao Yan ketika mereka bersatu kembali.
Xiao Yan dengan lembut menghela nafas. Jarinya mengusap dahinya saat dia berkata, menurut informasi yang aku kumpulkan, kelompok yang memasuki wilayah kuno Wasteland sebelumnya telah mati semua. Bahkan ada beberapa ahli kelas Douzun di antara mereka.